Oke, siap sih, noh. Ya, satu, dua, tiga, oke. Halo Es, ketemu lagi sama gua Nur Sidik. Kali ini, aduh apaan sih nih? Kali ini gua lagi sama nama Setio. Nanti ada nama nickname-nya. Jadi di sini apa gua akan sama Sino akan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan hidupnya, perjalanan karir lah bisa dibilang ya. Kenapa sampai sekarang tuh dia jadi seorang programmer gitu kan. Kenapa milih jadi programmer gitu. Oke, sebelumnya jadi formal banget ya. Aduh, ini pertama kali untuk apa kayak ngewawancara orang, jadi kalau agak gugup maklumi ya. Oke, jadi nama aslinya siapa, Setio? Kalau nama lengkapnya sih Setio Ramdhani. Setio Nih, Ramdhani. biasanya kalau teman-teman tuh dulu panggilnya Setio Setio aja. atau Tio biasanya. Tio. Kalau di rumah sih. Berarti lebih akrabnya Tio ya. Ya, Tio sekarang jadi apa nih? Sebagai programmer kan ya? ya bisa dibilang gitulah. Oke, programmer di salah satu startup lah ya. Ya. Nah, ya aku dengar katanya Sino awalnya bukan kuliah di bidang IT. Nah, ya bener banget. Jadi dulu tuh awalnya tuh nggak ngerti sama sekali tuh tentang dunia IT gitu, atau tentang software atau pokoknya komputer gitulah, nggak ngerti dulu. Dulu tuh kuliahnya malah ke arah geologi, lebih tepatnya tuh lebih tepatnya teknik geofisika sih kalau. Oh, teknik geofisika. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang kenapa dari geofisika langsung tiba-tiba jadi IT atau programmer. Oke, sebelumnya Sino asalnya dari mana? Kalau saya asalnya dari Tangerang sih. Oh, asli Tangerang. Asli Tangerang, dan sekarang umur berapa nih? Berapa ya? Ya kelahiran 97 lah, dihitung aja. Ya, kelahiran 97. Terus asal dari Tangerang. Dan dulu kuliah di mana dan jurusannya tadi apa? Teknik geofisika. Teknik geofisika, oke. Jadi dulu tuh sempat berkuliah di Bandung, lebih tepatnya di Institut Teknologi Bandung, ITB. Jurusan Teknik Geofisika. Ini masuk ke Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, FTM. Itu emang dulu pas kuliah itu emang pengen ambil jurusan itu atau memang keterimanya di jurusan itu atau gimana? Dulu sih mungkin karena dulu waktu SMA tuh apa ya, kurang riset kali ya. Kurang riset. Ya, jadi ya mungkin kayak juga seringnya dengarnya cuma dari kayak kakak kelas atau teman-teman sekitar gitu. Wah, nih fakultas FTM kayak bagus nih, prospek kerjanya bagus, katanya gajinya gede kayak gitu kan. Dan guru-guru juga bilang, kamu kan pinter nih, masuk situ aja, itu kan passing grade-nya tinggi katanya kayak gitu sih. Jadi ya udah saya daftar ke situ, dan orang tua saya pun kayak nggak permasalahin gitu lah, bebas terserah maunya di mana gitu. Nah saat itu saya ya udah pilihnya FTM itu dulu, dan alhamdulillah keterima. Dan sudah lulus berarti ya. Ya, dan sudah lulus berarti kenal coding sejak kapan? Nah, sebenarnya dulu saya justru adalah orang yang nggak apa ya, paling menghindari gitu dengan yang namanya komputer. Misalkan kayak pas SMA tuh ada pelajaran komputer kan, ada TIK gitu ya. Itu dulu pernah kayak bikin apa sih, Joomla, tahu Joomla nggak Mas? Joomla, oh malah belum pernah dengar. Ya pokoknya tentang bikin kayak simple website gitu juga kan pernah dulu. Nah itu saya nggak ngerti sama sekali dulu pas SMA, dan saya kayak apa sih ini, kayak nggak ngerti, nggak suka gitu lah. Nah pas kuliah juga saya sebenarnya kenapa ya, menghindari juga sih sebenarnya yang namanya kayak coding gitu, tapi malah justru masuknya ke jurusan yang lebih banyak yang berhubungan dengan coding gitu. Nah, kan FTM itu dulu kan dia apa sih, ada jurusannya perminyakan, pertambangan. Nah, teknik geofisika ini yang lebih sering berkutat dengan data lah gitu. Berkutat dengan data dan ada ngoding-ngodingnya lah. Ada ya gitu. modeling dan ngoding gitu lah sih. Oh, berarti emang pas kuliah di situ udah ada beberapa mata kuliah yang mengharuskan untuk mempelajari coding gitu. Kayak gitu sih. Tapi lebih seringnya lebih ke arah pemodelan gitu sih. Pemodelannya. Bisa pakai Python atau MATLAB kalau dulu. Oh, MATLAB ya. Oke. Emang sih kalau MATLAB sering banyak dipakai sih di teknik-teknik juga. Iya, kayak gitu. Nah, terus setelah itunya kuliah gitu kan, dan kenal coding di beberapa mata kuliah, dan setelah lulus, terus gimana tuh setelah lulus dari ITB, terus langkah awal apa yang diambil? Nah, kalau saya dulu kan teknik geofisika itu peminatannya sebenarnya ada banyak ya. Ada yang mau ke dunia pertambangan atau perminyakan. Nah, ada juga yang di bagian kebencanaan. Nah, dulu saya kayak BMKG itu kan G-nya geofisika. Nah, itu saya lebih ke arah situ sih dulu, kebencanaan kayak gitu.
Nah tapi sering berjalannya waktu pas di tingkat akhir itu saya menyadari bahwa ternyata kayaknya sempit banget kalau di geofisika gitu, kayak kurang luas gitu misalkan, terutama yang kebencanaan, apalagi kan sebenarnya di Indonesia kan rawan bencana ya. Nah, tapi apa ya, untuk lowongan kerjanya kayak masih terbukanya masih sedikit sih Bisa kalau dibilang sedikit gitu ya. kayak gitu. Nah terus dari situ saya mikir, wah kalau misalnya saya cuma ngandelin di apa sih kebencanaan ini doang, ya agak susah mungkin nanti jadi kerjanya. Jadi saya dikit-dikit kayak pelajari tentang si web sih, dari web developer gitu. Web. Berarti emang pertama mengawali karena memang pas sudah tingkat apa? Sudah di semester akhir, melihat perspektif ke depannya, Sino ngerasa kok Sino lagi. Tio ya. Gak apa, Sino juga. Ya. Oh, tadi belum disebutin Oh nickname-nya iya. ya. Jadi kalau di perusahaan itu ada nickname. Nah kalau saya namanya Sino gitu, Iya. dari karakter Naruto. Seringnya dipanggil Sino. Oke. Iya. Jadi dipanggilnya Sino S. Dan tadi poinnya adalah menghindari coding ya. Awalnya tuh menghindari coding. Itu poin awal tuh menghindari Benar coding. banget. Jadi setelah masuk semester akhir, mulai kepikiran dan memulai coding itu dari website dulu. Ya benar. Kalau dulu tuh awalnya belajar kayak HTML, CSS kayak gitu sih. Kebetulan kan dulu juga pas kuliah suka apa ya, jadi tukang desain. Tukang desain. Ya, kayak buat apa sih, propaganda gitu buat diposting misalkan ke sosial media. Kayak dulu sering kayak desain-desain gitu. Jadi saya mulainya ke HTML, CSS kali ya. Jadi yang lebih berkaitan gitu. Lebih berkaitan dengan tampilan. Tampilan kayak Ya. gitu. Nah setelah itu berarti awal-awal mempelajari itu di semester akhir kuliah. Ya. Sambil ngerjain skripsi berarti kan. Ya benar. Nah setelah lulus kuliah tuh kemana tuh? Nah itu saya nyari kerja kemana-mana sih sebenarnya. Oh berarti intinya ada masa di mana setelah lulus kuliah, karena emang ijazah lulus dari ITB adalah geofisika itu, jadi sempat nyari kerja kemana-mana dan risetnya adalah Ya banyak dapat penolakan sih. ya Ya, wajar tapi lah ya nggak masalah sih, dijadiin pembelajaran Iya, aja yang jadiin penting. pembelajaran. Nah terus selanjutnya setelah banyak penolakan itu, langkah apa yang Sino ambil gitu? Sebenarnya sih sambil apa yang ngelamar gitu, saya juga ini sih ada sampingan freelance, itu dia ngajar bimbel gitu mas. Oh ngajar bimbel. Nah sebenarnya kenapa mulainya jadi pengen penasaran coding itu dari sini sebenarnya, dari ngajar bimbel. Karena di saat bimbel itu saya ngajar ada yang online, ada yang pertemuan tatap muka langsung. Nah dua-duanya ini pakai platform gitulah. Jadi dia digital gitu. Jadi ngerjain soalnya, terus ada materinya atau tryout itu pakai digital. Bahkan saya ngajarnya pun melihat materinya tuh sumbernya dari si apa platform digital itu. Nah tapi di situ saya ngerasa apa ya, kayak kok platformnya bikin nyusahin orang ngajar gitu, atau bikin susahin yang mau belajar gitu. Jadi kayak kepikiran, jadi gimana sih ini cara buatnya gitu, kenapa sih dia buatnya gini, kenapa nggak yang lain gitu. Jadi penasaran, pengen buat sendiri gitu. Dari situlah awal. Penasaran, kayak intinya Sino pakai aplikasi waktu itu, dan aplikasinya menurut Sino seperti kayak bukan ngegampangin user, kayak nyusahin banget gitu kan. Ya misalkan intinya user experience-nya bisa dibilang untuk aplikasi itu agak kurang lah ya. Ya bukan berarti aplikasi itu nggak bagus. Nggak bagus, itu ngebantu, tapi gimana ya, kadang jadi buat ribet juga gitu. Berarti karena keresahan hati itu yang ngebuat kayak aduh pengen belajar untuk bisa bikin sendiri. Nah betul banget. Setelah punya niatan pengen belajar, terus ngapain lagi gitu? Nah itu saya mulai ini sih, riset, searching gitu. Saya jadi nggak ngelamar ke misalkan perusahaan perminyakan, pertambangan atau kebencanaan gitu. Saya juga riset, cari apa ya, perusahaan-perusahaan yang menerima orang yang baru gitu, mau belajar tentang web developer atau software engineer gitulah. Dan ketemu akhirnya nih sebuah bootcamp. Ya, yang namanya sih Altera Academy. Perusahaannya dari Altera. Nah itu saya coba daftar kan awalnya. Jadi sebenarnya sih awalnya coba nyoba aja gitu, memberanikan diri. Ya udahlah kan, kalau nggak terima juga nggak apa-apa gitu. Kalau keterima ya alhamdulillah gitu, bisa belajar lebih di situ gitu. Nah awalnya daftar di situ lah, ikut interview, terus tes kayak gitu, dan akhirnya keterima juga sih alhamdulillah. Berarti intinya setelah ngerasa ada keresahan itu, Sino coba cari-cari di mana sih intinya tempat yang bisa belajar coding, dan ataupun di tempat kerja yang baru yang bisa nerima Sino untuk awal lah, pemula untuk belajar coding. Dan ketemulah Altera, namanya Altera Academy gitu. Nah di situ berarti ada tesnya berarti ya? Ada tes, ada interview. Intinya ada seleksinya lah untuk bisa ikut bootcamp di situ. Nah bootcampnya sendiri berapa lama tuh sih? Kalau bootcampnya sih kurang lebih selama 3 bulan sih. 3 bulan? Di mana tuh? Kalau dulu saya di Malang, di kantor cabangnya di Malang. Ya, di situlah pokoknya bootcampnya selama 3 bulan. Jadi kayak tiap hari kita belajar gitu, mengenai hal-hal baru lah seputar web developer gitu sih lebih tepat. Oke.
selain di Malang ada yang lain nggak Sino? Yang Sino tahu tentang Altera, bootcamp Altera? Selain di Malang, Heeh, kalau untuk Kaltera sih khususnya emang di Malang aja sih. di Malang aja ya. Kalau mungkin ada sih yang lain kayak Hactive Egg gitu kan, ada yang di Jakarta kayak gitu. Banyak sih Hmm. sebenarnya kalau bootcamp itu kalau kalian mau cari. Oke, berarti nanti kalau misalnya teman-teman mau coba baca-baca tentang Altera, tinggal lihat linknya di kolom, kok kolom sih? Ya deskripsi. Oh, di deskripsi. Kok kolom. Bener. Ya benar ya, di kolom deskripsi ya. Oke, lanjut. Berarti setelah di situ di bootcamp itu Sino mempelajari lebih dalam tentang web itu apa gitu kan. Bener Dan banget. cara bikin website, mulai dari cara bikin websitenya dulu ya. Ya, jadi cara bikin website statisnya kayak gimana gitu kan, dari si tampilannya dulu kayak gimana, terus mulai mengarah ke belakang-belakang ke backendnya gimana, sampai ke full website sampai di deploy kayak gitu. Sampai di deploy ada belajar database juga nggak? Ya tentu dong. Oh, belajar ya. Berarti intinya tapi di situ belajarnya memang apakah hanya perkenalan atau memang, tapi perkenalan yang memang udah bisa dikenalin dari awal sampai kayak kalau mau bikin website misalkan ada database cara bikinnya gini, terus ada ini apa tuh namanya bahasa pemrogramannya ini, cara bikin codingnya kayak gini, sampai nanti dipublish jadi jadi website yang bisa diakses oleh semua orang banyak gitu ya. Dan Iya. itu selama 3 bulan itu. Ya, jadi di awalnya tuh kita diajarin nggak langsung buat website gitu, tapi kita belajar algoritmanya dulu sih, karena Algoritma. dasar dari pemrograman kan itu kita belajar algoritmanya dulu kan. Dari situ kita kayak belajar apa sih, kayak mengenal array gitu, terus kayak sorting atau searching kayak gitu-gitu. Kita belajar kayak gitu di algoritmanya. Jadi matengin di awalnya dulu tentang si algoritmanya, karena kalau misalnya itunya nggak ngerti, ke belakang-belakangnya bakal susah sih kayak gitu. Iya benar. Terus lanjut itu baru belajar tentang teknologinya gitu, si DB-nya kita pakai apa, terus bagian front end-nya kita pakai apa gitu. Jadi perlahan lah dari awal tuh sampai yang advance gitu, walaupun gak advance amat sih. Tapi memang intinya kalau misalkan udah lulus dari bootcamp itu, kalau memang kita mengikutinya dengan baik dan serius, insya Allah itu bisa ngasih bekal untuk kita untuk siap terjun ke dunia kerja yang berhubungan dengan ilmu yang kita dapat dari bootcamp tersebut. Betul banget, tapi yang lebih utama sih kalau ikut bootcamp itu sebenarnya apa ya, yang ditanam tuh mindset untuk selalu belajar gitu, karena walaupun kita ikut bootcamp selama 3 bulan full gitu, itu nggak cukup gitu. Jadi kita harus tetap terus belajar gitu, mengenali hal-hal yang lain kayak gitu, untuk lebih melengkapi kayak gitu sih. Apalagi dunia IT ya, Ya, yang benar. setiap menit setiap harinya itu ada terus yang Ada baru. yang Baru baru. selesai belajar ini ada lagi yang baru. Jadi di situ ditanamkan untuk jangan pernah puas dengan apa yang kita bisa hari ini. Betul. Jangan pernah lelah untuk belajar gitu kan. Oh, berarti setelah lulus bootcamp dari situ, nah terus kenapa sampai sekarang bisa kerja di startup gitu? Kenapa ya? Enggak, maksudnya setelah lulus 3 bulan, Ya. apakah memang ada penawaran dari bootcamp Altera tersebut untuk Oh, ya. misalkan apakah misalkan kayak penawaran dari perusahaan yang udah kenal sama Altera atau kayak gimana gitu, atau diarahin untuk ini kamu bisa coba daftar di perusahaan ini atau gimana kayak gitu. Jadi kalau dulu di Altera emang sistemnya itu kita setelah lulus tuh kayak ditempatin di perusahaan rekan atau partnernya dari si Altera ini kayak gitu. Dan kebetulan saya ikut interview dan keterima di salah satu startup rekan partnernya si Altera ini kayak gitu. Oke, jadi dan sekarang sudah bisa dibilang menikmati proses menjadi seorang programmer lah ya. Ya, seperti itulah. Ya. Oke, jadi untuk berarti emang jadi perjalanannya itu dimulai karena rasa eh, keresahan hati yang nyobain aplikasi dan menulisnya tuh kayak seharusnya nggak gini gitu. Iya, Ya benar. kan, seharusnya kayak gini. Jadi kayak pengen bikin sendiri, research, nyari-nyari dan coba nemu nemu yang namanya bootcamp Altera. Altera Bootcamp itu pun bisa dibilang awalnya coba-coba daftar ya. Iya, benar banget. Bukan kayak hati menggebu-gebu untuk kayak gue harus bisa gitu, Enggak sih. Jadi kan sebenarnya kan kalau belajar gitu kita nggak harus ikut bootcamp juga kan, bisa di mana lewat aja. online gitu kan. Nah, tapi kebetulan itu ada ada kesempatan gitu. Jadi saya coba aja untuk ikut ya gitu. Karena sebelumnya saya juga belajar juga lewat online gitu. Jadi buat melengkapi aja gitu kan, kalau misalkan ikut bootcamp kan seenggaknya bisa saling diskusi gitu sama Iya. mentornya kayak gitu. Bisa saling diskusi, ketemu orang-orang baru yang Benar. mereka membawa ilmu-ilmu baru lah yang Iya. belum kita pernah dengar Iya, sebelumnya. Oke, jadi menurut Sino untuk jadi seorang programmer ini
sulit apa enggak gitu. Sulit atau enggaknya relatif sih, Iya. tergantung kalian mau apa ya, berusaha belajar gitu atau enggak sih gitu. Kadang kalau misalnya kita lagi apa ya, pusing gitu nggak ketemu-temu emang pusing gitu, tapi Iya. kalau misalnya kita udah nemu jawaban itu rasa apa ya, lega, bangganya itu Iya. kerasa banget gitu. Iya, Apalagi kalau benar benar misalkan benar. udah dipakai sama usernya gitu dan Iya. menikmati apa yang kita buat kayak gitu Iya. sih. Berarti intinya susah atau tidaknya itu kan relatif, tergantung usaha kita apa tuh namanya untuk bisa atau enggaknya gitu kan. Dan berarti poinnya memang Sino memilih jadi programmer itu karena memang ada keresahan dari hati untuk pengen intinya pengen mempelajari itu gitu kan. Benar banget. Tidak ada paksaan dari siapapun. Nggak ada. Kan? Nggak ada ya. Oke, jadi lumayan ini juga ya apa dari kuliah itu dari Fisika. geofisika ke IT itu kan jauh gitu ya, Iya, bisa jauh. dibilang Aplikasinya jauh lah ya gitu. jauh banget lah, bisa dibilang jauh banget gitu. Oke, mungkin lumayan banyak ya apa tuh namanya ilmu yang bisa kita dapat dari perjalanan Sino dari apa tuh namanya teknik geofisika jadi terus tiba-tiba hijrah ke programmer gitu. Dan intinya ada yang mau disampaikan Sino? Jadi kalau menurut saya apapun pilihan hidup kalian, misalkan kalian ingin coba sesuatu yang lain gitu, itu jangan takut walaupun misalkan background kalian itu berbeda jauh gitu. Setidaknya kalian udah pernah mencoba gitu, merasakan apakah ini cocok untuk kalian atau enggak kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sih kalau menurut saya. Oke, jadi poinnya jangan pernah takut untuk mencoba dan ya udah cobain aja dulu gitu kan. Berhasil atau tidaknya itu adalah hasil dari usaha kita yang kita buat. Oke. Mungkin sekian ya, Sino. Ya, obrolannya lumayan ini ya apa tuh namanya? Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Oke, sekian obrolan sama Sino. Jadi itu tadi sedikit cerita ya. Kalau panjangnya mungkin nggak akan habis diceritain sehari, bener kan? Cerita singkatnya kenapa Sino yang lulusan ITB Teknik Geofisika tiba-tiba hijrah ke programmer dengan apa tuh namanya perjalanan dan prosesnya berikut. Kok berikut sih? Dengan prosesnya yang tadi. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen jadi seorang programmer karena apapun pilihan atau profesi atau keinginan teman-teman menjalani hidup itu adalah pilihan dan pasti akan ada cobaannya gitu kan. Pasti akan ada cobaannya. Jadi tetaplah mensyukuri proses yang kita jalani hari ini dan besok dan seterusnya. Oke, ada lagi sih no? Udah sih, apalagi ya. Oh, udah. Cukup Oke. lah. Oke, sekian aja terima kasih udah nonton dan jangan lupa bawa botol minum sendiri ya. Dah. Ada sponsor botol minum.